Assalamualaikum Sobat Football United. Weekend hari Sabtu sore atau berarti malam Ahad waktu Indonesia, Manchester United main lagi nih. Gue ingin bikin previewnya kali ini. Manchester United akan menjamu tim yang promosi di musim ini, Luton Town. Luton di pertandingan terakhir luar biasa, mereka mampu menahan Liverpool di kandang mereka sendiri. Walaupun mereka tidak diunggulkan, tapi mereka mampu unggul duluan. Di pertandingan tersebut gue kebetulan saksikan ya, walaupun tidak secara utuh, tapi Luton bermain luar biasa. Menurut gue mereka bertahan dengan cepat, mereka melakukan transisi juga dengan cepat, dengan rapi. Bahkan Tahi Chong, pemain yang datang dari Manchester United, pemain Belanda by the way, yang mampu membawa Luton unggul duluan sebelum akhirnya Liverpool di penghujung waktu pertandingan menyamakan kedudukan 1-1. Dan ini di luar dugaan karena tentu saja Liverpool lebih diunggulkan pertandingan tersebut. Tapi ada poin yang harus diambil dari pertandingan tersebut ke Old Trafford, yaitu adalah Luton punya potensi untuk menyulitkan Manchester United. Manchester United catatannya sedang tidak bagus kalau kita lihat dari angka atau dari situasi hasil ya, dimana di 4 pertandingan terakhir 3 kali kalah, sekali menang ketika menghadapi Fulham. Ya, selebihnya kalah menghadapi Newcastle, kalah menghadapi Manchester City, dan yang terakhir kalah menghadapi FC Copenhagen. Itu kalau lihat dari sisi hasil. Kalau yang dilihat dari hasilnya saja, nah seperti itu keadaannya. Tapi kalau ingin dilihat lebih detail, ada apa di hasil-hasil tersebut? Gua melihat secara ringan amatiran ada progres yang terjadi. Ada peningkatan dari proses yang sedang dialami oleh Manchester United musim ini di bawah Erik ten Hag. Bagaimana situasi mental karakter ini bisa diperbaiki ketika menghadapi Fulham, bertanding tandang ke Craven Cottage, di mana Craven Cottage ini sebenarnya bukan stadion yang ramah-ramah banget bagi Manchester United. Musim lalu harus menunggu sampai menit terakhir, musim ini pun juga demikian. Bagaimana konsentrasi semangat juang dari para pemain Manchester United, baik itu secara bertahan maupun juga secara menyerang, hadir di Craven Cottage, dan akhirnya mereka mendapatkan hasil positif 3 poin. Di pertandingan terakhir di Champions League yang baru saja terjadi, Manchester United kalah menghadapi FC Copenhagen. Di pertandingan tersebut juga kalau dari sisi hasil ya kalah. Tapi kalau dilihat lebih detail ya, Manchester United sebenarnya tampil luar biasa. Ada banyak kontroversi terjadi di pertandingan tersebut, seperti kartu merah yang diderita oleh Marcus Rashford yang merubah banyak hal di atas lapangan, penalti, dan juga proses gol pertama dari FC Copenhagen yang penuh dengan keraguan ya, bahkan debatable. Namun demikian Manchester United memang masih harus memperbaiki beberapa aspek kalau dilihat dari pertandingan tersebut, terutama konsentrasi individu di lini belakang. Permasalahan yang musim ini masih sangat sering terjadi di Manchester United. Tapi walaupun demikian gue tetap menilai banyak faktor terbesar memang bermain dengan 10 pemain, karena sebelum Marcus Rashford kena kartu merah di menit ke-42, Manchester United tampil sempurna. Mereka tampil rapi dalam build up, mereka cepat dalam transisi, mereka tajam dalam menyerang, dan mereka solid dalam bertahan. Nah, kali ini menjamu Luton, jelas Manchester United dari namanya saja ini lebih diunggulkan menghadapi Luton. Tapi kalau melihat situasi di papan klasemen saat ini, Luton itu bukan yang paling bawah. Mereka bahkan berada satu tingkat di atas zona degradasi. Mereka berada di peringkat ke-17 dengan nilai 6. Bahkan angka mencetak gol dari Luton itu tidak terpaut jauh dari Manchester United. Manchester United di 11 pertandingan mencetak 12 gol, Luton itu mencetak 10 gol. Kalau di breakdown lagi, bagaimana penampilan dari Luton ketika mereka away, mereka tidak selalu atau pasti sejauh ini meraih kekalahan. Kalau gue lihat prestasi Luton sampai dengan saat ini di pertandingan away, mereka menahan imbang Nottingham Forest 2-2, dan sebelumnya bahkan mereka mampu menang menghadapi Everton. Dan menurut gue ya ini membuktikan kalau Luton harus diwaspadai ketika menghadapi Fulham di Craven Cottage, di mana Manchester United juga pertandingan terakhir di Liga kan menghadapi Fulham. Mereka menang 1-0, Luton hanya kalah 1-0. Jadi mereka juga ya menurut gue sekali lagi punya potensi untuk menyulitkan Manchester United. Kendati pun di partai tandang terakhir di Birmingham ya, di Villa Park, mereka kalah 3-1 menghadapi tuan rumah Aston Villa.
Bagaimana nih situasinya? Bagaimana Manchester United? Apa yang harus ditampilkan oleh Erik ten Hag? Satu hal menurut gue yang harus diwaspadai oleh Luton adalah transisi mereka. Ketika mereka tampil bagus, transisi mereka ini cepat, rapi, dan bahkan bisa tajam. Sehingga pemain Manchester United, utamanya pemain belakang, harus siap nih dengan kecepatan-kecepatan dari para pemain Luton. Seperti banyak tim ketika datang ke Old Trafford, mereka lebih mengambil posisi bertahan. Ini yang gue perkirakan akan terjadi juga dengan Luton, di mana mereka akan lebih mengambil situasi bertahan, menempatkan pemain di daerah pertahanannya sendiri sambil mengintip peluang menyerang melalui serangan balik. Manchester United harus tampil kreatif ketika menyerang. Mereka juga harus bisa menyulitkan Luton ketika possession itu lepas dari Manchester United. Artinya Luton yang menguasai bola. Dan gue melihat ketika Manchester United menghadapi FC Copenhagen, lini serang maupun lini tengah dari Manchester United ini punya kapasitas untuk melakukan pressing yang terstruktur, rapi, dan menyulitkan pemain lawan untuk bisa build up. Mereka punya kapasitas tersebut. Sehingga menurut gue ada modal standar nih penampilan yang bisa mereka terapkan. Standarnya adalah ketika mereka tampil menghadapi FC Copenhagen sebelum situasi kontroversi itu terjadi. Mereka harus bisa menerapkan. Itu secara teknis. Tapi secara non-teknis tentu saja hal ini juga harus disertai dengan karakter pemain. Play like you mean it. Bermain dengan sungguh-sungguh. Itu harus diperlihatkan betul. Pemain Manchester United di atas lapangan. Penampilan terakhir mereka di Old Trafford sangat mengecewakan ketika menghadapi Newcastle. Pemain seperti bermain tanpa karakter, tanpa keinginan untuk bermain sepak bola, dan menurut gue ini tidak bisa diulangi ketika menghadapi Luton karena seperti gue sebutkan, Luton punya potensi untuk menyulitkan Manchester United. Nah, kalau berbicara tentang formasi, melihat situasi terakhir ketika menghadapi FC Copenhagen, ada beberapa pemain yang belum bisa tampil, bahkan di situasi kemarin Johnny Evans kan juga cedera ya. Bagaimana situasinya di atas lapangan nanti? Formasi apa yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag? Kalau gue melihat situasi 4-2-3-1 ini masih yang mungkin pilihan yang paling oke saat ini, di mana Andre Onana penjaga gawang tidak ada masalah di sana. Di kanan Aaron Wan-Bissaka, di kiri ada banyak komentar mengenai Sergio Reguilon yang kenapa tidak ditampilkan justru Diogo Dalot. Gue melihat Diogo Dalot kemarin terlepas dari situasi gol ya memang ya ada dia salah marking ya kan. Tapi kalau gue melihat lebih keseluruhan bagaimana proses gol yang terjadi sih. Ini unit crossing yang terjadi itu kan dari sayap kanan. Kenapa bisa terjadi? Tidak ada pressing juga ketat di sana. Bagaimana koordinasi di lini belakang terkait dengan crossing tersebut juga tidak bagus. Dari situ gue melihat peluang Diogo Dalot diturunkan sebagai bek kiri juga masih tetap ada, dan gue melihat tidak ada masalah di sana sebenarnya. Di samping memang ya ada Sergio Reguilon yang juga siap untuk ditampilkan, walaupun Sergio Reguilon ini memang diturunkan kan sebagai sebagai backup dari seorang mungkin pemain yang menduduki posisi bek kiri. Diogo Dalot ketika menghadapi Arsenal, kalau tidak salah Manchester United juga memainkan Diogo Dalot ini di posisi back kiri ketika itu, dan ya coba gue cek lagi ya, dan dia tampil cukup oke. Bagaimana dia bisa dalam tanda kutip mengantongi Saka ya, Bukayo Saka dengan bagus. Artinya dia memiliki potensi di sana, tinggal konsentrasi meminimalisir kesalahan individu. Back kiri Dalot. Nah sekarang yang menarik adalah back tengah. Asumsi Johnny Evans cedera, Harry Maguire akan berduet dengan siapa? Gue menilai Rafael Varane penampilannya masih nggak banget. Gue lebih milih Victor Lindelof. Rafael Varane pemain ini musim ini berbeda dengan musim lalu. Ada sesuatu yang nggak sama ya. Gue nggak tahu apa ada kemampuan fisik yang menurun atau seperti apa. Tapi dari situasi ketika menghadapi FC Copenhagen, gue melihat penampilan dari Rafael Varane tidak maksimal. Sehingga gue lebih memilih seorang Victor Lindelof. Dua gelandang pivot, Christian Eriksen dan juga Scott McTominay yang lebih gue pilih. Di kiri, gue lebih milih Garnacho yang tampil luar biasa ketika menghadapi FC Copenhagen. Tracking the ball-nya cepat, rajin naik turun, dan juga tajam dalam menyerang, percaya diri bagus, penetrasi dia juga lakukan berulang kali. Oke, bisa dipercaya lagi. Bruno Fernandes, posisi nomor 10 di sebelah kanan. Anthony, Facundo Pellistri, tapi gue lebih milih Marcus Rashford ya. Gue melihat Marcus Rashford ketika menghadapi FC Copenhagen tampil oke.
Gua nggak tahu apakah dia bisa diturunkan atau tidak terkait dengan akumulasi, tapi seharusnya nggak masalah. Tapi kalau seandainya gua salah, tolong dikoreksi ya di kolom komentar, karena ya gua ringan amatiran juga bisa salah. Tapi kalau seandainya memang dia bisa diturunkan, gua menilai Facundo Pellistri masih belum konsisten. Anthony dengan konsentrasi yang terjadi kasusnya nampaknya belum utuh nih konsentrasi dia. Dan Marcus Rashford ternyata dia bisa tampil bagus ketika ditampilkan di sayap kanan waktu di Copenhagen. Kenapa tidak diulangi lagi? Dan di depan jelas seorang Rasmus Højlund yang menurut gua mudah-mudahan dia bisa mendapatkan gol pertama di Premier League. Kuncinya menurut gua ada dua hal. Nomor satu adalah kreativitas dan juga ketajaman ya. Kreativitas gue jadikan satu dengan ketajaman, karena nih di lini tengah dan juga lini depan Manchester United punya kapasitas untuk melakukannya dalam membongkar pertahanan dari Luton. Dan kedua, siap-siap dengan transisi cepat dari Luton. Nah, lini belakang dari Manchester United ini harus siap betul menghadapi kecepatan-kecepatan dari para pemain Luton di sana. Semoga bisa 3 poin, semoga bisa menang. Dan sekarang gue ingin dengar bagaimana menurut Sobat Football nanti itu perkiraan formasi dan mungkin perkiraan skor. Oh ya, lama juga gue nggak memberikan perkiraan skor. Gue mungkin 2-0 untuk Manchester United. Mudah-mudahan itu menjadi kenyataan. Gue juga pengen tahu bagaimana Sobat Football United memberikan prediksi perkiraan formasi dan juga skor. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.